Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wulandari, NPM C1C0266, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang inventory. Jadi, PSAK yang mengatur tentang persediaan atau inventory adalah PSAK nomor 14. Persediaan terdapat pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, persediaan disebut persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan merupakan persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Nah, persediaan barang dagangan ini merupakan bagian dari aset, yaitu aset lancar, dan yang akan memberikan manfaat ketika barang tersebut terjual. Jadi, apabila barang tersebut belum terjual, maka barang tersebut belum memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku merupakan persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu contohnya seperti biaya sewa, biaya asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai pada akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan kembali dilanjutkan proses pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi. Adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Nah, ketiga jenis persediaan ini merupakan bagian dari aset lancar dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya, penentuan kuantitas atau unit barang dagangan. Nah, penentuan kuantitas barang dagangan adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Nah, cara menentukan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, sistem pencatatan persediaan ini ada dua, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan perpetual menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Maka jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan dapat diketahui dengan melihat kartu persediaan, catatan pada kartu persediaan. Namun, terkadang jumlah persediaan yang sebenarnya ada di gudang bisa jadi berbeda dengan jumlah menurut catatan. Hal ini dapat disebabkan karena karena persediaan tersebut rusak, pecah, atau hilang dicuri. Sehingga perusahaan yang menggunakan sistem perpetual juga tetap melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Nah, jika terdapat perbedaan antara unit yang terdapat pada kartu persediaan dengan unit barang dagangan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang menjadi acuan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah menurut hasil perhitungan fisik. Dan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir ini supaya sesuai dengan nilai menurut perhitungan fisik. Nah, yang kedua ada sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik, jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Nah, perhitungan fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat, dan kondisi untuk setiap jenis barang. Nah, hasil perhitungan ini berupa jumlah yang masih tersisa dalam satuan unit. Nah, perusahaan akan menghitung nilai persediaan barang dagangan akhir dengan mengalihkan unit yang masih tersisa hasil perhitungan fisik dengan hasil perolehan per unit. Nah, selanjutnya ada permasalahan dalam menentukan kuantitas persediaan. Yang pertama itu ada pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau good in transit. Nah, permasalahan ini
disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu apakah barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan atau tidak. Nah, pengakuan kepemilikan atas barang dagangan dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Nah, misalnya kita membeli barang dagangan pada tanggal 30 Desember. Nah, sedangkan barang tersebut baru sampai di perusahaan kita pada tanggal 2 Januari. Nah, pada saat tutup buku pada 31 Desember itu, barang tersebut belum sampai ke perusahaan kita. Jadi, pengakuan kepemilikan atas barang dagangan tersebut tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Nah, ada 2 syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, yaitu FOB Shipping Point dan SEB FOB Destination Point. FOB Shipping Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Nah, yang kedua, FOB Destination Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Selanjutnya ada barang konsinyasi. Barang konsinyasi atau disebut juga barang titipan merupakan barang dagangan milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Nah, perusahaan yang mempunyai barang tersebut akan menetapkan berapa harga jual atas barang dagang tersebut dan bagi perusahaan yang menjualkan barang konsinyasi ini, maka pendapatan yang diperoleh berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Nah, jika barang konsinyasi ini tidak laku terjual, maka risikonya yang menanggung adalah pemilik barang, bukan pada perusahaan yang menjualkan. Kepemilikan atas barang konsinyasi masih di tangan perusahaan yang memiliki barang tersebut, bukan barang milik perusahaan yang menjualkan. Sehingga perusahaan yang menjualkan tidak boleh mengakui barang konsinyasi ini sebagai persediaan barang dagangan miliknya. Nah, misalnya kita menitipkan donat ke warung. Nah, dari pemilik donat ini dia menitipkan kepada kita sebagai pihak warung. Nitipkan kepada kita misalnya 10 buah. Nah, jadi kita jual 1.000. Nah, mereka jual kepada kita itu 800. Nah, jadi nanti pemilik donat itu akan mendapatkan hasilnya itu 800 dikali 10. Jadinya 8.000 dan 2.000-nya itu untuk kita sebagai pihak yang dititipi. Nah, selanjutnya ada metode penilaian persediaan. Yang pertama itu metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan, artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Nah, permasalahan muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan. Yang pertama itu ada identifikasi khusus. Nah, identifikasi khusus biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik. Misalnya mobil atau motor, yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin. Jadi nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode, dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Yang kedua, ada asumsi arus harga perolehan. Asumsi arus harga perolehan.
Nah, asumsi ini terbagi menjadi 3, yaitu FIFO, first in, first out, atau MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Yang kedua ada LIFO, last in, first out, dan yang ketiga ada average method, atau metode rata-rata. Nah, FIFO, first in first out, adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan terakhir. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual, barang yang tersedia untuk dijual, atau cost of goods available for sale, dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Nah, kalau untuk FIFO ini, misalnya kita memiliki, pertama kita membeli 5 unit barang dengan harga $5. Nah, selanjutnya kita beli lagi 10 unit barang dengan harga 6 unit barang dengan harga $10 misalnya. Jadi kan kita beli 5 unit dengan harga $5, terus kita beli lagi 10 unit dengan harga $6. Nah, jadi kan persediaan kita itu jumlahnya ada $10. Ada 10 unit dengan masing-masing harga $5 dan $6. Nah, kalau untuk menggunakan FIFO, persediaan akhir kita itu misalnya terjual ada 6 unit. Nah, berarti persediaan akhir kita berarti kan 9 unit lagi. Nah, untuk tahu berapa persediaan akhir kita kalikan nih berapa yang terjual, harga pokok penjualan itu yang misalnya, jadi 5 unit itu kita jual dulu kan, baru satunya kita ambil yang 10 unit itu. Jadi 5 dikali 5, 25. Nah, satunya yang 10 unit tadi kan, 1 dikali 6, $6 sama dengan $6. Jadi 25 ditambah 6 yaitu $31. Berarti yang terjual itu ada $31. HPP kita $31. Dan persediaan dagang akhir kita berarti ada 9 lagi kan, 9 dikali $6 berarti 9 kali 6 $54 lagi. Persediaan akhir kita $54, harga akhir. Nah, selanjutnya ada LIFO, last in first out. LIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Nah, kalau tadi kan urut harga perolehan itu akhir, kalau sekarang urut harga perolehan awal. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual, barang yang tersedia untuk dijual, atau cost of goods available for sale, dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan terakhir. Nah, asumsi arus harga perolehan LIFO ini tidak diperkenankan oleh SAK IFRS karena dengan menggunakan asumsi LIFO, nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan karena pada asumsi LIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Nah, yang selanjutnya itu ada average method. Average method ini adalah asumsi yang harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir.
Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit ini dapat dihitung dengan dua metode, yaitu metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Nah, rumus untuk mencari rata-rata sederhana itu harga perolehan rata-rata per unit sama dengan jumlah harga perolehan dalam satu periode dibagi banyaknya perubahan harga perolehan. Nah, misalnya tadi kan kita ada $5 sama $6 kan. Nah, jadi 5 ditambah 6 kita bagi dengan 2 kan. Ada dua perubahan harga perolehan, yaitu 5 dan 6. Jadi 5 ditambah 6 dibagi 2, jadinya 5,5. Kalau untuk rata-rata tertimbang, rumusnya itu ada harga perolehan rata-rata per unit sama dengan cost of good available for sale dibagi total unit available for sale. Jadi barang yang tersedia untuk dijual kita bagi dengan total unit available for sale. Jadi tadi itu kan barang yang tersedia untuk dijual kita itu kan ada 5 dikali 5, 25. Terus 10 kali 6 ada 60. Jadi ada 85 kan yang tersedia untuk dijual. Nah, terus dibagi total unit yang terjualnya. Yang tersedia untuk dijual kan 10 tambah 5 itu ada 15 unit yang untuk dijual. Jadi harga barang yang tersedia untuk dijual itu 85, kita bagi dengan total unit 15, jadinya 5,7. Nah, begitu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada kesempatan lain kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.